Semakin saya ditantang, semakin saya ingin membuktikan bahwa kita tuh bisa gitu. Kamu mau apa? Saya bisa gitu. Ya, nggak bisa pakai cari di Google. Ya Brandly Google. tuh. Nah, tuh apalagi sekarang nggak bisa. Chat GPT. Waduh, siapa ya? Chat GPT ya. Jadi untuk yang tahu Chat GPT, kita lebih tahu. Halo semuanya, selamat datang di Pandu Talks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast nih, ya. Tapi sebelum podcastnya mulai, kita akan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bella dari kelas 9B. Halo semuanya, nama aku Regina Ayu dari kelas 9B. Nah, kita berdua ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Podcast pada kali ini temanya apa nih, Yuk? Ada dua nih. Apa aja tuh? Yang pertama, kita akan ngebahas tentang asas yang sudah kita sebagai siswa-siswi SMP Pandu lalui. Terus yang kedua apa nih? Galeri ini. Ini galeri topiknya menarik banget. Iya sih, pasti ya. Galeri gitu kan. Nah, di podcast kali ini tentunya kita nggak berdua doang ya. Masa gak seru lah, Nggak cuma seru berdua nih. Kita ada tamu spesial nih, Guest guest star. star ya di podcast kali ini. Siapa nih tamunya? Ada yang bisa nebak nggak nih? Tebak. Tebak siapa? Artis? Aduh, apakah penyanyi? Penyanyi. Oh, bisa Siapa? jadi ya. Ini super guest star deh. Idol Spesial. Wah, hebat nih kalau Nah, misalnya itu. kita langsung kasih tahu aja kali ya, biar nggak pada penasaran. Benar. Guest star kita pada hari ini yaitu jeng, jeng, Ding, jeng, jeng. Ibu Uli. Beri tepuk tangan. Ya. Ibu, boleh waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat apa ini? Siang. Selamat siang. Hari ini saya diundang oleh tim OSIS untuk menjadi apa? Narasumber. Narasumber, betul. Narasumber untuk membahas dua hal ya tadi Iya. ya. Ada asas dan galeri Pandu. Katanya sih mau ngomongin itu. Jadi mari kita ngobrolin itu, tapi nanti mengalir aja kali ya. Iya. Ya, boleh, bisa Bu. Jangan tegang. Enggak. Santai. Saya tidak menguji. Ya, kita ngobrol santai aja ya Bu ya di sini. Santai tapi itu tegang nggak? Berusaha kita untuk Iya. tetap santai ya. Oke. Oke, kayaknya kita mulai aja nih Bu ke topik pertama yaitu asas. Sebelumnya boleh tahu nggak sih Bu, asas tuh kepanjangan dari apa? Menurut kamu apa? Waduh, apa tuh? Aku tahu. Bella tahu. Asesmen sumatif akhir semester. Nah, pinter. Kalau salah, Aduh, nilai terancam nampaknya. deg-degan. ya asesmen sumatif akhir semester. Lalu ini memang kalau saya tambahkan sedikit ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan pada saat kalian waktu kelas 7 mungkin istilahnya bukan itu ya. Iya. Masih PAS ya Iya, dulu ya. PAS, Ya, kenapa berubah mungkin ya? Saya tambahkan mungkin perubahan ini kita mengikuti perubahan sistem kurikulum. Ya, kurikulum. Kamu tahu nggak kurikulum yang kamu pakai sekarang apa? Kurikulum kita 13. masih ya. Kurikulum 13. betul. Kirain mau merdeka. Sepertinya nanti di kelas 10 kita Iya, akan SMA menjadi ya. anak Iya. kurmer. Betul. Jadi kurikulum yang kalian gunakan sekarang memang kurikulum 2013, tetapi untuk mengikuti perubahan itu kita menyesuaikan. Jadi beberapa konsep memang berubah walaupun awal-awalnya jujur ya, saya jujur-jujuran kami tim guru pun masih rada-rada geli dengan istilahnya. Dulu kan PAS ya. Iya. Terus lama-lama jadi sekarang asas. Nanti kalian ujian akhir Asad. asaj. Akhir Kan jenjang. rada-rada aneh ya. Iya. Kelas 7 8 asat itu Iya. menurut kita juga rada unik sih kalimat-kalimat itu, kata-kata itu, tetapi namanya juga baru, jadi memang itu hal yang biasa ya kalau kita masih perlu adaptasi dengan istilah-istilah itu. Itu. Jadi asesmen sumatif akhir semester. Nah, kalau kita tahu di angkatan kami, dari kami kelas 7, kelas 8 itu tuh asas maupun asat itu berbasisnya proyek ya Bu, praktik nih. Praktik. Nah, tiba-tiba di kelas 9 semester 1 ada asas tertulis Iya. tuh. Wah, Kaget ya kita ya. nih. Nah, tujuan diadakannya asas tertulis ini seperti apa sih Bu? Maksud tujuan awalnya selain untuk memenuhi nilai akhir siswa gitu, untuk nilai rapat gitu. Selain itu untuk apa Bu? Oke, sebelum saya jawab, saya kembalikan dulu ke kalian ya. Waduh. Menurut kalian kenapa? Kalau menurut aku sendiri sih kalau adanya asas tertulis ini, atau ujian tertulis ini tuh jadi
kita tuh para muridnya tuh bisa lebih mengasah pengetahuan gitu loh Bu, ya kan? Karena kan kalau misalnya proyek doang tuh kan melakukan sesuatu gitu ya, misalnya membuat sesuatu gitu kan, belum tentu pengetahuannya juga bagus, baik walaupun gitu. ada teori tapi kan sedikit Sedikit, gitu. iya. Lebih banyak praktek. Nah, itu jawaban saya. Oh, begitu. Wah, satu pikiran nih kayaknya. Jawaban saya. Oke, kalau lebih jelasnya mungkin yang pertama memang itu ada kontroversi ya. Bahkan di kalangan guru pun masih jadi apa ya? Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang kontranya memang lebih banyak sebenarnya dengan perubahan itu. Saya sendiri jujur salah satu mungkin awalnya yang kontra. Karena kalau dilihat-lihat guru-guru eksak itu kan orang-orang yang kaku. Mereka kita itu lebih ke ya udahlah pengetahuan aja gitu kan. Banyaknya seperti itu. Kalian mungkin tahu lah ya. Nah, tapi kan kalau misalnya saya ditantang sebenarnya. Semakin saya ditantang, semakin saya ingin membuktikan bahwa kita tuh bisa gitu. Kamu mau apa? Saya bisa gitu. Gitu. Itu karena tantangan itu sebenarnya muncul sejak perubahan kondisi yang pandemi itu. Kalian kan produk pandemi kan? Iya, betul. Kita yang PLS itu di Zoom ya. Room tour pakai PPT tuh. Iya, betul sekali. Jadi pas sebelum kalian masuk sebenarnya walaupun kondisi pandemi dulu kan pembelajaran juga masih berjalan normal. Begitupun dengan ujiannya. Ujiannya kita pakai sistem IMSIS dulu. Itu kan full teori masih PG yang jadul banget. Iya, benar. Itu memang sebenarnya enak di guru. Karena guru tuh cuman bikin soal PG. Bayangkan PG anak ngerjain di rumah, kira-kira gimana? Pasti itu Ada kecenderungan untuk berbuat curang. Nah, besar kemungkinan. Itu jawaban kami. Jadi berubahlah tahun berikutnya pas kalian kelas 7 ya. Ya, pas kalian kelas 7 itu untuk menjawab itu kita munculkan berbasis proyek. Nah, itu pun juga hasil tantangan dari saya bilang tim yayasan ya. Ada Ibu Tere, mungkin kalian pernah ketemu dengan Ibu Kayaknya Tere? saya pernah dengar namanya. Iya, tapi ya? belum pernah ketemu. Oh ya. Oke. Ya, itu tim dari yayasan. Ibu Tere ini punya ide gimana kalau kita berubah. Awalnya semua berbasis tulis hafalan ya teori lah ya, kita ngomong teori. Lama-lama kita ditantang sampai waktu itu yang ikut pelatihan lebih dulu memang saya, Miss D kalau nggak salah tuh sama kepala sekolah dan Ibu Elis dulu. Seingat saya ya. Pelatihannya pun juga melibatkan orang dari Jakarta. Jadi sebenarnya nggak sembarangan juga. Jadi kalau selama ini kita hanya tampil di kalian seolah-olah kami menyiksa kalian. Waduh. Itu enggak ya. Kami pun sebenarnya awalnya juga sulit untuk merubah itu, tetapi memang pada prinsipnya perubahan itu memang sulit. Tapi mau atau tidak kita berubah, itu jawabannya sih. Itu alasannya satu. Yang kedua, kenapa waktu itu proyek untuk meminimalisir kejadian-kejadian kecurangan itu. Kalau proyek itu lebih kayak kita bisa mengandalkan diri sendiri. Ya, betul. Jadi kamu mau tidak mau ya pakai kemampuan kamu itu. Sendiri, ya, nggak bisa pakai cari di Google. Ya Brandly Google. tuh. Nah, Aduh, apalagi tidak sekarang nggak bisa. Chat GPT. Waduh, siapa ya? Chat GPT ya. Jadi untuk yang tahu Chat GPT, kita lebih tahu. Oke, itu ya alasannya. Lalu tadi kamu mengatakan bahwa teori sekarang jadi teori ya. Itu juga jawaban atas pertanyaan yang muncul dari orang tua. Cuman saya sendiri tidak tahu orang tuanya siapa sampai hari ini. Gak tahu orang tua kalian yang sekarang, gak tahu kelas 7, gak tahu kelas 8, atau mungkin yang sudah lulus. Ya, jadi memang ada selintingan. Memang kalau ngerjain proyek, anak dapat apa, anak bisa apa gitu kan. Tadi kan kalian ngomong begitu juga kan, sebenarnya kita semua cocok sebenarnya. Pemikirannya sebenarnya nyambung gitu. Mungkin kalian juga waktu kelas 7 merasa ini gak ada teorinya gitu. Walaupun kita sempet kayak wah enak nih gitu. proyek terus gitu. Tapi kita yang tersiksa. Menyiapkan modul gitu. Ya, karena
Yang berubah sangat banyak. Kalau dulu dengan sistem tes tulis sebenarnya sangat mudah, guru tinggal cari bahan. Iya, Sekolah nggak itu dapet kan apa-apa ya. proses ya. Iya. Mau kalian dari tidak bisa menjadi bisa kan itu kan adalah proses. Bukan sekedar oh iya saya dapat nilai 100 tapi hasil yang lain gitu. Nah, iya, benar. Tapi kalau lewat proyek ya bisa nggak bisa kalian memang usahanya di situ. Walaupun pada akhirnya hasilnya ya kita tetap bisa membedakan mana anak yang memiliki kapasitas usahanya lebih tinggi dan anak yang cuman sekedar ala-ala gitu. Nah, yang penting jadi. Nah, Iya, yang penting iya, jadi iya, gitu Apa kan. adanya banget Iya. gitu ya. Bahkan ada yang nggak jadi. Iya ya, Betul. ada tidak menutup kemungkinan sih kayak gitu ya. Gitu. Pasti Jadi ada. alasannya itu. Lalu kenapa kalian sudah dibuat bahagia selama 2 tahun? Bahagia kan? Atau tersiksa juga? Kalian sudah terbiasa dengan praktik ya? Iya. Tadi satu menjawab pertanyaan yang itu, lalu yang kedua kami tuh berkaca pada ya memang tidak bisa dibohongi, kekurangannya adalah pengetahuan yang terukur memang sedikit di situ. Oke, kemampuan keterampilannya oke lah ya, kalian misal dalam berbahasa lebih bagus karena praktik langsung, bukan cuma nulis-nulis doang. Terus kalau ngitung sepertinya selama ini perhitungan juga tidak bisa terasah di situ. Iya. Iya kan? Iya sih. Sepertinya karena untuk buat satu proyek itu kita juga harus rapat khusus. Iya. Rapat khususnya memang kita mencocokkan kalau guru-guru itu ada kelas 7-8 nanti kita punya istilah capaian pembelajaran. CP ya. Bu? CP, Iya. pinter dia. Aduh, malu. Ada tujuan pembelajaran, TP itu harus dicocok-cocokkan, materinya seperti apa, tagihannya seperti apa, lalu nanti instrumen, rubrik dan lain-lainnya itu harus disusun semuanya jadi satu hal yang kompleks. Saya sendiri tidak suka kalau misalnya masih acak-acakan gitu. Jadi itu disusun sedemikian rupa. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu kami salah dalam nilai. Itu jangan sampai seperti itu. Lalu yang berikutnya setelah kecocokan terjadi baru kami sosialisasi. Itu kan prosesnya kayak gitu. Iya. Nah, kalau misal kenapa saya kadang bawel masalah rubrik? Ya, rubrik kan sedengar rubrik ya. Iya. Rubrik itu acuan kami menilai. Kalau kami tidak punya rubrik, misal saya dekat sering ngobrol sama Ayu gitu ya, sering WA-an misal sama Ayu. Hasilnya Ayu jelek nih, karya Ayu jelek. Tapi saya kalau tidak punya rubrik, saya akan oh iya udah Ayu itu kan baik gitu, langsung iya, nilainya iya. gede-gedein gitu. Iya. Tetapi kalau dengan rubrik, mau kamu itu dekat dengan saya WA dan lain-lain, mau kamu yang awalnya juga saya misal sering berkonflik dengan saya di kelas misal, saya tidak bisa asal nilai karena saya punya patokannya, dan itu harapannya memang terjadi di semua guru. Itu harapan saya dari sejak yang zaman kalian kelas 7. Awalnya susah, tapi sekarang sepertinya 90% sudah lebih baik. Oke, dibanding mulai sebelumnya. terbiasa ya. Iya. Lalu yang tes tulisnya, nah, kenapa tes tulis? Aduh, Selain apa yang nih? tadi ya, kita patokannya ke persiapan kalian, terutama kelas 9. Kelas 9 itu kan nanti ujiannya ada tes tulis, ada tes praktik. Sebenarnya tanpa kalian sadari, usaha kami itu menguntungkan kalian. Jadi mempersiapkan ya, Bu. Ya harusnya. Nah, kelas 9 nih jangan banyak keluh nih. Coba didengarkan baik-baik. Didengarkan. Ya, didengarkan Ini baik-baik. anak saya kelas 9. sengaja hadir untuk mematahkan pikiran-pikiran itu. Nah, dengar itu ya anak-anak kelas 9. Dan kelas 8 kalau ada. Wah, kelas 7 juga nih. Jadi itu untuk mempersiapkan kalian biar nanti tuh nggak kaget gitu. Karena kelas 9 yang tahun lalu dan sebelumnya mereka tiba-tiba Kaget kayak ya nggak gitu juga. Ujian tulis gitu. Ya, kaget sih karena persiapannya kurang dan hasilnya juga ya dibilang bagus, ada yang bagus, dibilang yang jelek ya ada yang jelek. Iya. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan kalian juga sama aja. Aduh, Ya kan dong. Saya terlalu jujur. Tidak mungkin nilai lulus semua. ya. Ya benar. Ada gitu saya ulangan lulus semua. enggak. Enggak ada. Remet tuh hal yang sangat biasa kayaknya. Biasa ya. Itu ya, jadi untuk menjawab, untuk mempersiapkan kalian dan untuk kelas 7 dan 8
itu untuk mempersiapkan ANBK. Oh iya, ANBK. ANBK. Oh iya, betul, benar betul. benar. Literasi dan numerasi. Mau misalnya program pemerintah mengatakan bahwa kalian itu tidak dinilai secara siswa, tapi kan kita tetap harus mempertahankan nilai sekolah ya. Nah, saya nggak mau juga walaupun tidak ada UN, lalu kalian jadi asal-asalan juga nggak mau kan. Nah, rapot itu menjadi, kalau saya secara pribadi dan mungkin beberapa guru, menjadi sebuah harga diri. Iya, rapot tuh harga diri. Betul. Benar. Kenapa harga diri? Karena di situ juga kalian dilihat kemampuan berliterasi, bernumerasi. Sekarang kenapa soalnya kemarin itu dibatasi banget guru-guru untuk membuat soal berbasis literasi numerasi atau studi kasus, karena sudah tidak zamannya lagi bikin soal yang cuman sebutan, jelaskan. Itu kan ngapal banget, yang ngapalin banget. Di satu sisi untuk orang-orang yang suka dengan hafalan mungkin itu memudahkan. Iya, betul. Tapi sebenarnya banyaknya yang nggak mau ngapalin sebenarnya. Saya sendiri kayaknya susah banget ngafalin. Nah, itu mungkin itu juga jawaban dari kami mengenai kenapa ada tes tulis kemarin. Tambahan mungkin hasil evaluasi kemarin juga ada rapat evaluasi, semua guru sepakat bahwa sistem yang sudah berjalan hari ini, semester kemarin ini sebenarnya akan dilanjutkan. Jadi spoiler ya untuk kelas 8 dan kelas 7. Catat guys. Akan dilanjutkan, tetapi memang dengan sedikit perubahan jadwalnya nggak kayak kemarin gitu. Karena kemarin kita juga evaluasi, kalian memang kelelahan kan? Iya, karena setelah ujian tulis tuh langsung proyek proyek ya Bu gitu. ya. Iya, Waduh. itu. Apalagi hari pertama nih buat kelas 9 langsung Emang? fisika, Bu. waduh, Fisika. Abis itu kita informatika, coding, Bu. Waduh. Bagus itu. Meledak kayaknya, Bu. Double kill. Iya, benar. Gitu, jadi memang akan dilanjutkan, tetapi ada masukan dari beberapa guru dan kami sepakat mungkin sistemnya sedikit berubah. Nah, tes tulis itu wajib ada. Aduh, Tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Sejauh ini tidak tidak bisa bisa dihilangkan. menghindar kalian. Karena dari situ juga kami sebagai guru pun merefleksikan diri. Jadi refleksinya misal nih hasil IPA yang kemarin jelek nih. Oh, berarti saya ngajarnya kurang gitu. Iya, Gitu ya. Bukan Salah siswa gitu ya jadinya. enggak segala sesuatu itu tidak bisa dilihat dari siswanya aja harusnya. Karena harusnya gurunya juga bercermin diri. Ya iyalah, kalau muridnya gagal berarti gurunya juga gagal di situ harusnya. Tapi kan itu sebuah proses ya. Enggak usah tegang gitu. Masih kelihatan tegangnya ya. Masih kelihatan tegang. Karena kenyataannya memang seperti itu. Misal pada saat remedialnya terlalu banyak juga harusnya kan kita mungkin teorinya terlalu banyak atau terlalu teoritis atau soalnya terlalu susah atau soalnya tidak nyambung gitu kan, itu harusnya kan dievaluasi. Itu hal-hal yang menurut kami harus dievaluasi. Itu sih, jadi banyak sebenarnya. Intinya sih ambil yang positifnya. Kalaupun kalian merasa ini lelah, ya kami juga sadar bahwa itu melelahkan. Cuman belajar gini ya, hal yang paling saya suka dari situ adalah kalian diajari bagaimana bahwa hidup itu tidak selalu yang mudah-mudah aja. Iya, pasti ada tantangan gitu ya Bu ya. Kita di lapangan nggak selalu kan semua dipermudah. Kalau dipermudah terus nanti kedepannya kalian akan kesulitan pada saat menemukan hal-hal yang lebih sulit. Itu udah, apalagi? Nah, berarti udah kejawab ya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dari para murid. Kenapa sih ada tertulis nih tiba-tiba banget nih? Ya itu sudah terjawab dari Bully. Langsung. Walaupun mungkin belum bisa diterima seluruhnya. Iya. Cuman Ya pelan-pelan mulai diterima yuk guys yuk, karena akan menjadi program berkepanjangan Kemungkinan. Kemungkinan. Kita nunggu juga kan kita nggak bisa sembarangan ya buat program karena harus menyesuaikan dengan kurikulum nasional sama dari yayasan. betul. Ya berdoa saja lanjut. Nah, buat yang King gak mau terima kayaknya sekarang udah mulai berdoa semoga nggak jadi lanjut, semoga nggak jadi lanjut. Wah. Tapi kalian harus Kayaknya harus siap. Ya siap-siap kalau misalkan terus dilanjutkan ya, supaya nggak sekaget kemarin mungkin. Iya betul. Apa saran atau masukan yang ingin disampaikan untuk kedepannya nih? Ya buat murid Bu, Buat murid. untuk asas-asas kedepannya Iya, gitu. asas kedepannya. Harus lebih apa mungkin? Alah standar. Apa tuh? Ya
seperti jargon saya, selalu lakukan yang terbaik. Nah, Itu selalu ada di modulnya Bully. Iya, benar. Kalau di halaman terakhir. Iya, terakhir, betul. Kalau do ingat. your best. Kalau kalian benar-benar perhatiin modul dan juga itu Kalau pasti scroll kalian sampai tahu. bawah pasti tahu Bener ada tahu. itu. Iya, paling itu sih standar kalau saya, lakukan aja yang terbaik, jangan asal-asalan lah. Karena kalau kalian pengen nilai 100 ya usahanya juga 100. Kalau kamu pengen nilai 50 ya 50 aja cukup. Kalau kamu pengen 30 ya silakan lakukan 30 gitu. Itu prinsip saya secara umum. Karena apapun yang kita lakukan ya itulah hasilnya. Iya. Hidup itu timbal balik ya, Bu. Betul. Simbiosis gitu ya. Iya, mutualisme itu. Ya itu sarannya. Oke. Baiklah. Didengarkan dan diresapi Iya. baik-baik ya kawan ya. Iya. Supaya asas berikutnya mungkin jadi lebih baik atau bahkan menjadi yang terbaik gitu kan dari kelas. Amin. Nah, lanjut nih, Bu. Kan asas ini ada sebuah apa ya? Kayak terapan baru gitu, asas tertulis. Nah, ada kesulitan untuk beradaptasi nggak, Bu? Dari segi guru gitu. Ibu sebagai guru ada kesulitan untuk beradaptasi gitu. Oh, nanyanya saya nih. Iya. Nanti saya balik ya nanya kamu. Aduh, kayaknya harus siap-siap nih. Pikir jawaban dulu ya. Kalau perubahan itu sedikit, kesulitannya sedikit karena toh dulu pun kita melakukan itu. Bahkan yang rada sulit awalnya kita berubah itu justru pada saat kita ke proyek. Karena proyek itu gimana ya? Kalian ditantang untuk membuat sesuatu dan kami ditantang untuk bisa menggabung-gabungkan antar satu mapel dengan mapel lain. Karena itu kolaborasi. itu sulit. Apalagi sebenarnya kalau mau egois, misal saya cocoknya sama bahasa Inggris, Iya. sama Bu Katrin sama matematika, udah saya egois aja sama itu aja terus sampai akhir gitu. Cuman kan nggak bisa seperti itu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan juga kan. Kalian sering ngeluh ya, ibu sama itu terus gitu. Ya, jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan itu sulit. Apalagi kalau bidang-bidang eksak harus digabungkan dengan sosial misalnya, itu rada sulit sebenarnya. Tapi tantangannya itu semakin sulit itu semakin menantang kita untuk berpikir kritis. Ya. Ya, itu Kemampuan berpikir kritis Ya. itu sangat dibutuhkan Iya, ya, Bu, betul, berarti di betul. kurikulum sekarang. ya dari dulu sebenarnya. Iya Dari sih. dulu ya. Dari Iya dulu. sih. Iya. Karena soal saya analisis kan. Ya. Ya Tapi itu asik tuh, Bu. Oh gitu. Ya udah saya lanjutkan. Asik. Ya, jadi tantangannya untuk tes tulis sendiri mungkin untuk saya sendiri tidak sulit secara pribadi, tapi mungkin untuk beberapa guru yang soal ulangan atau PH atau asesmen apapun itu namanya seringnya menggunakan pilihan ganda dan ya yang kayak jelaskan, sebutkan gitu. Bukan tidak boleh, sebenarnya saya klarifikasi, bukan tidak boleh tipe-tipe soal seperti itu, tetapi gini, tujuan kita adalah melatih kalian menuju ANBK. ANBK nggak ada isian singkat. Oh iya betul. Ada pikir kritis dulu di atasnya. Oh, iya, kan betul. ada pemantik-pemantik. Nah, saya sedang mempersiapkan biar seluruh guru itu bisa menyusun soal-soal ke arah sana. Kami ya, saya Bu Telma itu sedang merancang mempersiapkan untuk semuanya ke arah sana. Apakah semua sudah? Belum tentu. Belum, tapi kan setidaknya ada usahanya. Nah, itu juga kesulitannya mungkin di situ. Karena untuk menyajikan soal yang ada pemantik-pemantik berupa teks, berupa kasus atau gambar, itu juga kan nggak sembarangan. Gambar yang ada di soal misal, itu tuh harus ada maknanya, bukan cuma gambar nempel doang gitu. Itu tuh mungkin tantangan buat guru-guru seperti itu. Tingkat kesulitannya seperti itu. Kalau untuk siswa seperti apa? Beradaptasi dengan asas tertulis ya. Kenapa harus beradaptasi? Kan ulangan juga tertulis. Iya sih. Iya, cuman gini, Bu. Karena nggak semua guru itu mengajarkan kita untuk kayak soal-soal literasi. Masih ada beberapa guru yang memberikan soal itu kayak jelaskan, berikan contoh. Oh, iya. Gitu. Iya. Nah, kayak jarang ngasih studi kasus, Iya. apalagi untuk yang hitung-hitungan Hitung-hitungan, ya. iya. Itu jarang Oh banget, ya, Bu. kalau hitung-hitungan memang tidak menutup kemungkinan, memang rada susah ya dengan studi kasus seperti itu. Tetapi dengan Ibu Katrin yang dengan pengalamannya luar biasa itu sepertinya aman-aman saja. Iya. Aman sih sebenarnya. Kalian tinggal beradaptasi aja karena kalian juga tidak bisa membandingkan satu guru dengan guru lain. Kami punya background masing-masing, punya latar belakang keilmuan yang berbeda. Juga tidak bisa dibandingkan. Kenapa soal saya sulit sekali gitu. Iya, benar-benar. Terus yang lain kenapa begini begitu.
karena kan basic kami beda, ada yang dari bahasa, ada yang dari sosial, kami dari eksak mungkin rada-rada ya begitulah. Harapan yang sebenarnya tuh diinginkan sama ibu nih sebagai guru terhadap proses asas kemarin kepada siswa. Ekspektasinya terhadap Ekspektasinya siswa. tuh gimana sih Bu? Ekspektasi kami tentu tinggi. Ekspektasi kami tentu tinggi. Karena pada saat kami membuat proyek dulu ya, membuat proyek itu kan kami sudah bayangkan, bahkan ada yang menguji coba mungkin bikin nanti harus bikin kayak gini, makanya muncul rubrik itu kan arahnya ke sana. Ekspektasi kami pasti menginginkan produk-produk terbaik seluruhnya tanpa terkecuali. Tetapi kan kalau kurikulum Merdeka sekarang ada istilah diferensiasi ya. Diferensiasi Apa itu? Pembelajaran yang dibeda-bedakan itu, yang kalian kenapa saya kalau kelompokan dites dulu baru dikelompokkan gitu. Kayak pakai kertas kecil gitu. Oh iya, Itu betul. bukan untuk menyiksa, bukan. Itu untuk mengelompokkan kalian karena kemampuan kalian itu ada di tiga kelompok lah ya. Ada yang di atas yang kecepatannya tinggi, ada yang medium ya biasa aja, ada yang mungkin kesulitan mengikuti pola-pola ngajar kami gitu. Itu jadi kalau berekspektasi mungkin nggak ke seluruh anak, ya. Tapi ada kadang anak-anak yang memang diekspektasikan, kayaknya nanti produk kamu kayak gini kayaknya. Tapi kan itu masih ekspektasi. Kalau harapan sih semuanya bagus, cuman ya real-realan aja nggak mungkin. Ya nggak mungkin Karena tadi ibu bilang juga bahkan ada yang sampai nggak jadi gitu produknya kan. Ya. Itu kan kami juga menyesuaikan, tapi tentu nilai aman di tangan kami aman. Itu ekspektasi. Aman ya, guys. Yang kedua ya aman lah, rapotnya udah keluar kan. Terus yang kedua kalau tes tulis ya tentunya hasilnya pengen yang terbaik. Tetapi kami juga udah siap-siap bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru lagi buat kalian. Ya apapun hasilnya yaitu untuk refleksi kami guru-guru bahwa kemampuan kalian untuk berliterasi dan numerasi mungkin memang belum yang terbaik gitu. Dari situ kami evaluasi diri dan mungkin akan dibuatkan program untuk tahun berikutnya mungkin supaya ini tidak terus jadi ya gitu-gitu aja gitu. Berarti yang tadi spoiler ya Bu maksudnya? Ya Spoiler tuh guys, spoiler. hasilnya Catat. ya gitu. Nah, kita udah selesai nih di topik asas. Nanti kita balik lagi ngebahas tema galeri. Oke, dadah semuanya.